Dalam episode ke-26 program Terus Terang, Mahfud MD membongkar praktik mafia hukum yang melibatkan makelar dengan nilai mencapai 1 triliun rupiah. Diskusi ini menarik perhatian publik dengan mengungkapkan fakta-fakta terkait dampak negatif dari praktik ilegal tersebut terhadap sistem hukum di Indonesia. Mahfud MD membuka episode dengan menekankan bahwa mafia hukum telah menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan. Dalam episode ini, Mahfud menjelaskan bagaimana makelar tersebut beroperasi, termasuk keterlibatan sejumlah pihak dalam memperdagangkan kepentingan hukum. Ia menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan sejumlah oknum di lembaga penegak hukum yang seharusnya melindungi keadilan. Wawancara dengan SCTV, saya juga menonton Pak. Di bagian mana yang menurut Pak Mahfud itu bagus? Karena ketika Retno misalnya menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi, Pak Prabowo kalau nggak salah mengatakan begini Pak, nomor satu kesejahteraan akan ditingkatkan aparat penegak hukum. Yang kedua lalu pengawasannya akan diperketat kalau nggak salah. Lalu yang ketiga ada digital system akan diterapkan dan juga termasuk dengan bagaimana meredam korupsi yang bukan hanya kebutuhan tetapi keserakahan. Itu yang menjadi apa? Yang mana yang menjadi semua. Satu, bahwa hakim-hakim itu korupsi itu kan karena kesejahteraannya sangat kecil. Gajinya kecil, ukuran pegawai negeri gitu. Sehingga itu menjadi perhatian agar nanti hakim-hakim itu gajinya dinaikkan. Meskipun sudah mulai dinaikkan tapi kayaknya masih perlu dihitung ulang ya. Sudah dinaikkan oleh Pak Jokowi kemarin udah bagus, tapi perlu dihitung ulang. Lalu yang kedua, pengawasan bagi hakim itu dengan digital atau dengan sistem apapun itu penting. Karena sebenarnya hakim-hakim yang korupsi itu, yang ketangkap, yang menghebohkan itu bukan hakim-hakim yang gajinya kecil. Justru yang sudah gede. Kayak kasus yang kemarin yang Surabaya itu sampai ketangkap uang triliunan. Kan orang sudah kaya-kaya tuh. Nah itu yang maksudnya korupsi karena keserakahan ya? Iya, jadi korupsi itu ada dua. Satu by need, dua by greed. Kalau by need itu karena misalnya gajinya betul-betul tidak cukup. Dan itu saya maklum misalnya ada orang menerima pemberian dari orang yang menang berperkara. Bukan ingin menang. Di beberapa daerah, di daerah terpencil itu ada hakim bekerja dengan baik, lalu sesudah memutus yang menang itu misalnya ya ngantar buah-buahan, ngantar beras gitu ke rumahnya itu karena hakimnya miskin kan. Kalau itu tuh by need, diterima tetapi sesudah memutus, meskipun itu tidak harus dikatakan benar, tapi itu by need. Mahfud kemudian memaparkan langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk memberantas mafia hukum. Ini termasuk meningkatkan transparansi dalam proses hukum, memperkuat pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam upaya memerangi praktik ilegal. Tapi yang by greed ini, yang greedy ini, yang triliunan, itu merupakan sebuah sindikat. Misalnya ya di Mahkamah Agung misalnya. Di Mahkamah Agung itu ada lift namanya lift Komisi A. Lewat lift itu yang megang kuncinya seorang pegawai yang dia lalu mendistribusikan orang itu ketemu siapa di Mahkamah Agung. Dan orangnya ini sekarang udah ketangkap, udah divonis ya. Karena saya justru dapat laporan itu dulu dari Komisi Yudisial. Dari KY? Dari KY justru. Jadi kenapa Anda sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung? Anda kan partner Pak, susah Pak gitu. Tapi ada di situ komisioner maksud saya. Nah itu yang kemudian saya bisikkan ke KPK itu ada lift Komisi A di situ. Lift khusus maksudnya ya? Lift khusus yang kuncinya pegang, orang lain tidak boleh lewat situ kecuali orang yang punya urusan perkara dengan si A yang sekarang urusan kasus urusan perkara ya, khusus mereka-mereka yang bisa mengikuti itu. Iya.